Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Robi di tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah-kisah lainnya, tentunya yang bermanfaat buat sahabat Jundu dimanapun berada. Semoga sahabat Jundu ini apapun yang antum semua hajatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya nih sahabat Jundu? Masih tetap setia untuk nonton tayangan Jundu Channel ini? Tentunya pada kisah-kisah teladan yang kita bisa ambil manfaat dari ini semua. Pada episode kemarin menceritakan tentang mukjizat Rasulullah SAW yang begitu dahsyat. Pada kali ini Ana akan menceritakan kesabaran Rasulullah SAW terhadap perlakuan orang-orang musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Talib adalah orang yang senantiasa membela Rasulullah SAW dalam keadaan apapun. Dan ini Rasulullah SAW adalah ponakan yang paling dicintai oleh Abu Talib. Bahkan Abu Talib ini udah seperti ayahnya sendiri. Ketika Rasulullah SAW berusia 49 tahun 8 bulan 11 hari, paman yang bernama Abu Talib meninggal dunia. Tepatnya pada pertengahan bulan Syawal pada tahun ke-10. Itu bertepatan juga diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Usia Abu Talib ketika meninggal dunia itu adalah sekitar 80 tahun lebih. Allah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW begitu sedih karena pamannya yang paling dicintai, yang senantiasa membantunya, membelanya, melindunginya, ini telah tiada. Artinya orang-orang kaum musyrikin yang akan menyiksa atau berbuat zalim pada Nabi Muhammad SAW terbuka lebar. Kemudian setelah kematian Abu Talib disusul lagi nih kematian istrinya yang tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ini berselang setelah 1 bulan 5 hari baru kematian Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ada yang mengatakan meriwayatkan bahwasanya selang 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ini berturut-turut setelah paman yang paling dicintainya, kemudian istri yang paling dicintainya. Luar biasa pada saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan sedih yang luar biasa ketika paman yang paling cintai, kemudian istri yang paling dicintainya telah tiada. Orang-orang yang mencintainya dan yang dicintainya telah tiada. Bingung tuh rasanya tuh. Bayangkan sahabat Jundu betapa sedihnya Nabi kita Muhammad SAW ditinggal oleh orang yang mencintainya dan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan pada kondisi itu di mana Rasulullah SAW membutuhkan sebuah perlindungan dari kezaliman orang-orang musyrikin. Kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu tidak perlu ditanyakan lagi. Ini udah pernah Ana bahas di episode sebelumnya, yaitu tentang wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Betapa cintanya Rasulullah SAW sambil mengungkit-ungkit kebaikannya dan mengingat-ingat terus. Dan ini udah pernah Ana bahas. Jadi sahabat Jundu bisa searching di playlist kisah teladan dan cari tentang Sayyidatuna Khadijah. Sahabat Jundu yang pengen dengar kisah-kisah teladan lainnya tuh bisa tuh searching di YouTube Jundu Channel, masuk ke playlist kisah teladan. Kemudian setelah kematian pamannya Abu Talib, berarti terbuka lebarlah nih peluang daripada orang-orang Quraisy, kaum musyrikin untuk mencelakai atau memperlakukan yang tidak menyenangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang orang-orang Quraisy ini sedikit menahan diri nih untuk melakukan kezaliman terhadap Nabi Muhammad SAW karena masih ada Abu Talib. Jadi pamannya Abu Talib ini cukup diseganin. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, baik verbal ya maupun non verbal dan lainnya, tapi tidak sekeras setelah kematian Abu Talib. Setelah kematian Abu Talib baru nih orang-orang Quraisy baru berani menghantam dan mencelakai dan apa aja dah, yang pokoknya intinya itu berbuat yang tidak menyenangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa, Masya Allah, kesabaran Nabi kita Muhammad SAW dalam menghadapi ini semua. Setelah kematian istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Rasulullah SAW masih tinggal di Mekah sekitar 3 bulan. Nah ini selama 3 bulan pun juga masih mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Kemudian barulah Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Nah ini juga udah pernah Anda ceritakan tentang kisah teladan yang judulnya anak angkat Rasulullah SAW yang bernama Zaid bin Haritsah. Dan itu bisa
sahabat Jundu juga cari cerita itu luar biasa. Itu perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan Zaid bin Harithah, perjalanan menuju ke Taif. Dan ketika sampai di Taif, Nabi Muhammad SAW juga sama, tidak mendapatkan perlakuan yang baik, sambutan yang baik, tapi luar biasa masalah sambutan yang tidak menyenangkan. Nabi Muhammad SAW ditimpukin, dicaci maki, dilemparin kotoran, sambil Zaid bin Harithah melindungi pun juga tidak mampu melindungi karena begitu banyak batu yang nyambitin. Dan ini luar biasa, Masya Allah, kesabaran dan ujian Rasulullah SAW terhadap kaum-kaum musyrikin. Dahsyat luar biasa. Itu bisa sahabat Jundu cari ya di playlist kisah Tadan dan tentang Zaid bin Harithah. Itu bisa sahabat Jundu dengarkan ceritanya. Setelah 1 bulan lamanya berada di Taif, akhirnya Rasulullah SAW kembali pulang ke Mekah dan tinggal di samping rumah Al-Mut'im bin Adi. Apakah aman Rasulullah SAW di situ? Tidak. Rasulullah SAW terus mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mendoakan buruk orang-orang Quraisy kecuali hanya pada 1 hari. Jadi ceritanya begini. Sesungguhnya ketika itu Rasulullah SAW sedang menunaikan ibadah sholat, dan pada saat itu juga pun ada orang-orang Quraisy yang sedang duduk. Nah, bertepatan dengan orang-orang Quraisy yang sedang duduk itu ada sebuah kotoran unta yang setelah melahirkan. Akhirnya orang-orang Quraisy ngelelang nih, siapa yang mau ngambil tuh kotoran unta, kemudian taruh di punggung Muhammad. Jadi mereka nih orang-orang Quraisy nih kayak semacam, ayo ada yang berani gak? Ayo ada yang berani gak? Akhirnya ada yang mau, yaitu Utbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini akhirnya menjawab, aku. Wow, akhirnya ya ambil. Akhirnya diambil oleh Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian dilemparkan ke punggung Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW terus saja melangsungkan sholatnya. Ketika sujud, barulah dilihat oleh putrinya yang bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra. Sayyidatuna Fatimah Zahra berlari dan membersihkan punggung Rasulullah SAW dari kotoran. Kemudian Rasulullah SAW pada saat itu berdoa, ya Allah, laknatlah sekelompok orang-orang Quraisy, laknatlah Utbah bin Rabi'ah, ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, ya Allah, laknatlah Abu Jahal bin Hashim, ya Allah, laknatlah Uqbah bin Abi Mu'aid, ya Allah, laknatlah Umayyah bin Khalaf. Ternyata aku melihat mereka semua terbunuh pada perang Badar. Kemudian mereka, yang terutama nama-nama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW pada doa tersebut, itu diseret ke sumur tua, kecuali Umayyah bin Khalaf karena tubuhnya terlalu besar, tapi pada putus persendiannya. Luar biasa, Masya Allah. Diriwayatkan dari Urwah radhiyallahu an bahwasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, pernah memberitahu kepada Urwah tentang perihal apa yang dia bicarakan. Jadi mendapatkan info dari Sayyidatuna Aisyah. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ada suatu hari yang lebih dahsyat daripada perang Uhud? Lalu Rasulullah SAW menjawab dan bersabda, sesungguhnya aku telah menemui sebagian kaummu di mana pertemuan itu lebih dahsyat daripada hari Aqabah. Sebab pada waktu itu aku telah menawarkan diriku agar mendapatkan tumpangan kepada Ibnu Abdi Yalil bin Kulal. Namun dia tidak mau meresponnya. Akhirnya aku bertolak pergi dengan wajah yang bersedih. Dan aku kembali sadar seperti kondisi semula ketika aku sudah mencapai di puncak Bukit Sa'alib. Dan pada saat itu aku mengangkat kepalaku dan aku melihat ada awan yang menaungi diriku. Dan aku melihat di atas awan itu ternyata ada malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril ini berkata kepadaku, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Ya Rasulullah, Allah telah mengutusmu malaikat gunung agar engkau bisa memerintahkannya sesuai dengan keinginanmu ya Rasul. Lalu pada saat itu malaikat gunung memanggil Rasulullah SAW dan mengucapkan salam kepadanya. Dan malaikat gunung itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, engkau berhak memerintahku apa yang kau inginkan. Jika kau mau, aku akan mengangkat 2 gunung Mekah dan menimpakan di atas mereka. Dahsyat luar biasa. Apa jawaban daripada Rasulullah SAW? Jangan. Aku berharap dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengeluarkan tulang rusuk mereka, anak keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya dari segala apapun. Dahsyat luar biasa akhlakul karimah yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang begitu indah.
beliau tidak marah, beliau tidak dendam, beliau tidak gimana-gimana, tapi mendoakan agar anak keturunannya bisa nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau kita udah marah-marah mulu tuh, kita udah ngata-ngatain, kita udah sumpah-sumpahin tuh, mendapatkan perlakuan yang luar biasa, Masya Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak begitu. Itulah contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya, itu keteladanan seperti inilah. Inilah puncak daripada akhlakul karimah. Dahsyat, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Sabar dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu Rasulullah SAW sudah disupport tuh oleh malaikat gunung. Ini malaikat udah siap nih hancurin nih orang-orang yang zalimin Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasulullah menahan nih, jangan. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Ada lagi nih sahabat jundu, kisah yang begitu sabarnya Rasulullah SAW dalam menghadapi serangan dari kaum musyrikin. Diriwayatkan dari Urwah radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, dia bertanya, beritahu kepadaku perlakuan orang-orang musyrikin yang paling tidak mengenakan yang engkau ketahui. Abdullah bin Amr bin As menceritakan bahwasanya pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang berada di halaman Ka'bah, dan pada saat itu juga ada salah satu orang kafir Quraisy datang yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid, membelitkan pakaian pundak Rasulullah SAW dan mencekik leher Rasulullah SAW. Dan pada saat itu aku masih dalam keadaan yang sangat muda, dan aku tidak berani untuk memisahkan atau membantu Rasulullah SAW, dan aku berharap dan berdoa ada orang yang membantu Rasulullah SAW pada saat itu. Dan pada saat itu juga datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang memisahkan mereka berdua, dan Sayyidina Abu Bakar dengan beraninya mencekik balik Uqbah bin Abi Mu'aid. Lalu terjadilah berantem pergelutan yang sangat hebat. Dan ini juga pernah Anda ceritakan di kisah teladan di Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jadi sahabat jundu ini bisa melihat video lengkapnya atau cerita lengkapnya tentang kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu adalah kisah tentang Sayyidina Abu Bakar ini menolong Nabi Muhammad SAW. Ini berantem hebat nih, dahsyat. Ini kisahnya juga luar biasa. Cepat kunjungin playlist kisah teladan dan cari Sayyidina Abu Bakar. Mudah-mudahan menambah wawasan sahabat jundu channel dimanapun berada. Ketika Rasulullah SAW berusia 51 tahun 9 bulan, beliau mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj. Dahsyat, luar biasa. Demikian cerita kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi serangan kaum musyrikin. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat jundu channel dimanapun berada. Sebenarnya kesabaran Rasulullah SAW dalam menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan ini sangat banyak ya, sangat banyak, begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi Ana menceritakan hanya sebagian aja, atau masih sebagian kecil ini. Masih banyak perlakuan orang-orang zalim terhadap Nabi Muhammad SAW, dan dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan akhlakul karimah yang luar biasa. Mungkin di episode lainnya Ana bisa menambahkan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi kezaliman kaum musyrikin atau kesabaran Nabi Muhammad SAW dalam perlakuan yang tidak menyenangkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat jundu channel dan dapat mengambil hikmah dari cerita ini, dan kita semua menjadi cinta atau semakin cinta kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW. Bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan yang terupdate. Ana Derobi, salam jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.